Kalimat efektif. Efektivitas pesan seringkali dipengaruhi oleh kecerdasan kata-kata. Yuk kita eksplor bersama bagaimana kalimat efektif dapat memberikan dampak besar dalam berkomunikasi. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Evi, si pembawa enjoy dan cerita seru di sini. Di sebelah aku ada April, di sebelah April ada Adit, di sebelah Adit ada Erin, di sebelah Erin ada Grace. Siap-siap merapat karena kita bakal bahas hal-hal keren seputar kalimat efektif. Selamat menonton! Kalimat efektif, apaan tuh? Nah, pengertian kalimat efektif dalam karya kalimat Sri Satria Caturwisnu Sasangka mengatakan bahwa kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang bisa digunakan untuk mengungkapkan gagasan sesuai keinginan dari seorang penulis atau pembicara. Adapun tujuan kalimat efektif agar pesan dapat tersampaikan secara lugas dan bisa dipahami penerima pesan dengan pemahaman makna yang sama. Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki 5 syarat. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Yang ketiga, kehematan kata. Yang keempat, kecermatan penalaran. Dan yang terakhir, kelogisan bahasa. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur merupakan kalimat dengan struktur bahasa yang sepadan terhadap gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Tidak hanya itu, suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila dapat menggunakan kata hubung secara tepat. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Menghindari pemakaian kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan lain sebagainya sebelum penyebutan subjek. Contoh, mobil merah terparkir di depan toko dengan rapi. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Mobil merah itu diparkir dengan rapi di depan toko. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dalam suatu kalimat bisa mengakibatkan informasi menjadi tidak terfokus sehingga makna kalimat akan sulit untuk dipahami. Contoh, pembangunan rumah itu direncanakan oleh para arsitek dan pemilik. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Pembangunan rumah itu direncanakan oleh para arsitek. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Pada kalimat pertama, terdapat 2 subjek yaitu para arsitek dan pemilik. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat dapat membuat kalimat tidak bisa dipahami dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Contoh, cuaca hari ini sangat buruk sehingga acara piknik dibatalkan. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Cuaca hari ini sangat buruk, oleh karena itu acara piknik dibatalkan. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang untuk mendahului predikat. Kata yang dalam suatu kalimat menjadikan struktur kalimat menjadi tidak sepadan. Hal itu dikarenakan predikat kehilangan fungsinya. Contoh, anak itu yang sedang bermain di taman. Itu merupakan kalimat yang salah. Anak itu sedang bermain di taman. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki bentuk yang paralel atau sejajar. Apabila suatu kalimat memiliki bentuk pertama, yakni kata benda, maka kalimat selanjutnya juga harus memiliki bentuk kata benda. Bisa berlaku pada kalimat dengan bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka kalimat selanjutnya juga harus memakai bentuk kata kerja. Contoh, menari tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga meningkatkan keterampilan, motorik, dan membantu untuk membuat otot menjadi lebih kuat. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Menari bukan hanya memberi kesenangan, tetapi juga mengasah keterampilan motorik dan memperkuat otot. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Kehematan kata. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Penyebutan subjek hanya perlu digunakan sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. Kalimat tidak perlu menggunakan terlalu banyak frasa, kata, atau bentuk lain yang tidak perlu. Contoh, Siti sedang sakit. Siti tidak pergi ke sekolah. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Karena sedang sakit, Siti tidak pergi ke sekolah. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Satu kalimat cukup menggunakan satu kata dengan satu makna saja. Contoh,
Raju sangat senang dan gembira karena menang lomba mewarnai. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Raju sangat senang karena menang lomba mewarnai. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Penggunaan kata senang dan kata gembira merupakan kata sinonim, sehingga dalam sebuah kalimat efektif hanya perlu menggunakan salah satunya. Yang ketiga, memperhatikan kata jamak. Tidak perlu adanya penambahan kata yang sudah memiliki makna jamak. Contoh, para hadirin sekalian dimohon untuk tetap berdiri. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Penggunaan kata hadirin dalam suatu kalimat memiliki makna jamak, sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian setelah kata hadirin. Yang keempat, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata, hanya memiliki satu kata hiponimi. Contoh, peserta ujian akhir wajib memakai celana warna hitam. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Peserta ujian akhir wajib memakai celana hitam. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Penggunaan kata yang berlebih menjadikan suatu kalimat terkesan bertele-tele atau terlalu panjang. Cukup menggunakan beberapa kata yang hanya diperlukan. Kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran berfungsi mencegah adanya makna ganda ketika membaca kalimat. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Itu juga merupakan contoh kalimat yang benar. Ada kata yang belum jelas terkait mahasiswa yang terkenal atau perguruan tinggi yang terkenal. Kelogisan bahasa. Suatu kalimat bisa dipahami sebagai ide yang terdapat dalam suatu kalimat, serta dapat diterima dan dipahami oleh akal. Contoh, kepada barang siapa yang kehilangan dompet dapat diambil di kelurahan. Itu merupakan contoh kalimat yang salah. Jika kehilangan dompet, silakan mengambil di kelurahan. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Kalimat di atas tidak efektif karena makna dalam kalimat tersebut tidak mengandung makna yang logis, struktur yang kurang jelas dalam penyampaian pesannya. Terima kasih sudah menemani kita hari ini dalam eksplorasi keajaiban kalimat efektif. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap kreatif dan selamat berkomunikasi. See you, dadah, bye-bye!